akan memulai kegiatan kita di saat ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan keyakinan saya, Kristen Protestan, yang Muslim dan Katolik bisa menyesuaikan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali di pagi hari ini. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memperkenankan kami boleh bertemu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh sinkron yang kami lakukan via Zoom meeting. Kami mohon penyertaan-Mu, biarlah sebentar boleh berjalan dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Berikan pengertian untuk anak-anak didik ini Bapak, agar mereka boleh memahami apa yang sebentar akan hamba-Mu jelaskan. Mampukan juga hamba sebagai guru untuk dapat menjelaskan dengan baik materi-materi yang kurang dipahami anak-anak lewat video-video yang sudah mereka tonton sebelumnya. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Demi anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita mulai saja ya. Kita langsung saja. Kemarin Anda telah menonton video yang sudah saya bagikan. Jadi kita saja langsung membahas tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Jadi dari situ Anda bisa melihat bahwa oh ini saya sudah benar atau mungkin masih keliru di bagian yang mana. Ya. Kita langsung saja ya. Kita akan mulai dari kuadran pada koordinat kartesius. Ya, ada ya? Semua melihat ini ya? Ada? Oke. Ada Ibu. Ya, mohon suaranya diaktifkan supaya saya bisa mendengar suara Anda. Oke. Ada Ibu. Nah, ya. Ini di sini kan di kuadran pertama itu nilai X dan Y-nya itu positif. Kemudian di kuadran yang kedua X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran yang ketiga X dan Y-nya negatif. Kemudian di kuadran yang keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sekarang kita lihat ini yang kalian kerjakan. Titik P itu 4, negatif 2. Nah, 4, negatif 2 ini ada di kuadran berapa? Kita lihat ya. Kita lihat. Ini. Oke, sebentar. Kita akan sama-sama melihat. Mohon televisi atau apa di situ tolong minimalisir dulu suaranya, takutnya mengganggu teman-temanmu yang lain ya. Ya. Sekarang kita lihat 4, negatif 2. Ini ya. Nah, 4 itu ada di sumbu X. Sumbu X sebagaimana yang kita ketahui, saya sudah menjelaskan sumbu X itu adalah garis ini ya. Garis mendatar. Jadi 4. Itu ada di sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, Y-nya itu adalah ini yang tegak. Y-nya negatif 2. Y-nya negatif 2. Jadi, di sini 4, X-nya 4, kemudian kita turun ke bawah di sini. Nah, jadi titiknya itu ada di sini. Ini ya. Ya. Ketika titik P ada di sini, itu dia masuk kuadran berapa? Ayo, sebagaimana yang saya jelaskan. Kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ini, titiknya ada di sini. Kuadran berapa? Oke, saya kembali lagi di sini ya. Ya, di sini kuadran 1, di sini kuadran 2,
Di sini kuadran 3 dan di sini kuadran 4. Ini jelas ya? Kelihatan ya? Halo? Ini kelihatan ya? Iya, oke. Sekarang kita lihat titik 4, negatif 2. 4, ini kan titik 0,0 di sini ya. 4 itu yang nilai 4 adalah X. Berarti kita ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya di sini. Selanjutnya negatif 2. Negatif 2 berarti dia ke bawah. Negatif 1, negatif 2. Titiknya ada di sini. Ini di kuadran berapa ini? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? Halo? Mungkin ada yang ingin berbicara? Silakan. Diaktifkan mic-nya. Tidak. Mana Lydia? Lydia Namotemo ada? Sebentar. Atau Sharon Thomas? Atau Angel? Mungkin Angel Permaha? Ayo. Kita baru masuk. Ada yang baru masuk ya? Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ya, ayo. Ada di kuadran berapa ini? 4, negatif 2, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2. 4, negatif 2 ada di kuadran berapa? Ayo. Kuadran 4, Ibu. Ya, kuadran 4. Tepat ya? Jadi titik P itu ada di kuadran 4. Oke, terima kasih Angel. Ya, sekarang kita lihat titik Q. Ya, Titik Q itu ada pada negatif 3,5. Negatif 3 ya. 1, 2, 3, negatif 3, kemudian naiknya 5. 1, 2, 3, 4, ini. Ya, ini. Ini kuadran berapa nih? Kuadran berapa kalau di daerah ini? Kuadran 2. Ya, kuadran 2. Kuadran 2, Ibu. Kuadran 2 ya. Nah, titik R. Titik R di mana? Kuadran berapa? Titik R. Titik R negatif 3, negatif 7. Dua-duanya negatif. 3. Ini, dua-duanya negatif. Ada di kuadran berapa nih? Kuadran 3. Ya, kuadran 3 ya. Halo, yang lain? Ya. Yang lain mana suaramu? Yang lain mana? Oke. Titik S. Titik S ada, ini dua-duanya positif ya. Ya. Halo? Dengar suara saya? Ya, Ibu, dengar. Oke. Titik S. 4. Ada yang mau gabung Zoom meeting tapi tidak. Duh, biar sudah. Sudah, nanti saja yang berikut mereka ya. Oke. Saya rasa ini yang kuadran ini sudah tidak bermasalah ya. Oke. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Tunggu. Ada yang gabung? Saya terima dulu. Ntar saya terima dulu. Ya, oke. Bagaimana yang tadi, materi yang tadi? Sudah ya? Halo? Yang materi yang kuadran pada koordinat kartesius. Ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Jika sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut materi mengenai relasi. Relasi sebentar, mana yang relasi? Sebentar.
relasi. Sebentar. Ini sudah muncul belum ya? Sudah Iya, nampak Ibu. ini? Iya, Ibu. Halo? Yang relasi sudah kelihatan? Iya, Ibu. Yang relasi sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Bentar. Ini relasi dan fungsi bagian pertama ini sudah ya? Sudah kelihatan? Sebentar. Sudah, Ibu. Bentar. Ini mungkin terlalu banyak di luar. Sebentar. Ini. Oke. Ini. Relasi dan fungsi bagian yang pertama. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Nah. Iya. Kita bicara relasi berarti hubungan. Oke, kita langsung saja pada mana ya? Oke, sebentar. Nah, ini. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan B 1, 2, 3, 5, 7. Relasi R dari A ke B itu adalah X kurang 2. Oh, ini sudah ya? Saya sudah jelaskan kemarin di video. Ya? Anda sudah nonton ya? Oke, ada pertanyaan? Nomor 1. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, berarti relasi bagian pertama tidak bermasalah. Kita lihat sekarang relasi yang bagian kedua. Ini. Sebentar. Nah, ini. Fungsi korespondensi 1-1. Coba tolong Anda lihat. Ini kalau yang gambar yang ini adalah gambar fungsi ya. Nah, ini yang korespondensi 1-1. Maksudnya apa? Ini A, pasangannya di X juga pasangannya di A. Jadi, kalau dia tidak, maksudnya begini, ini A ke X, selanjutnya X ke A. Kalau yang ini hanya fungsi, tapi dia bukan korespondensi 1-1. Karena ini dari A ke Z, sementara dari Z dia ke A dan ke C. Jadi pasangannya lebih dari 1 ya. Kalau yang korespondensi 1-1, ini A ke X, selanjutnya X ke A. Yang ini B ke Z, selanjutnya Z ke B. Oke. Ini saya rasa tidak masalah ya. Atau ada yang mau bertanya? Yang korespondensi 1-1? Korespondensi 1-1? Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yang korespondensi 1-1. Yang korespondensi 1-1? Belum ya? Belum ada yang bertanya ya? Mana Claudio? Claudio tolong diaktifkan apa? Video. Claudio? Saya tidak melihat wajah Anda. Coba tolong diaktifkan dulu. Ya, halo. Claudio, selamat pagi. Oke. Jadi ini tidak masalah ya? Saya semua lanjut ini. Iya. Oke.
Saya lanjut. Yang bagian ketiga. Bagian yang ketiga. Ini adalah fungsi linear. Nah, ini linear. Ada yang mungkin baru dengar ya? Iya. Jadi linear itu apa? Sebenarnya DP bahasa apa namanya? Kita bisa bilang dia garis lurus. Jadi linear itu garis lurus. Jadi dia akan menjadi linear apabila daerah hasilnya itu adalah himpunan bilangan real. Oke, kita langsung di contoh yang kemarin ya. Kan kemarin, ini dia. Yang kemarin di video itu, ini kan kita perhatikan perbedaan gambar yang di sebelah kiri saya dan sebelah kanan. Ya. Yang di sebelah kiri ini apa namanya, grafik fungsinya, daerah hasilnya ketika X-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ya, jadi ini adalah titik-titik ini. Nah, sementara ketika hasilnya adalah bilangan real, maka dari titik-titik ini kita bisa sambung dia menjadi garis. Nah, ini dia garisnya. Nur Fadila 81. Di mana wajahmu? Ya, oke. Kita lihat. Ini ya bedanya ya. Ya. Jadi kalau yang di kiri ini itu jika bilangan bulat ya. Kalau yang di kanan ini jika bilangan real. Nah, dari titik-titik ini ketika kita sambung dia menjadi bilangan real di sini. Nah, ini menjadi satu garis. Makanya itu disebut fungsi linear. Oke? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan. Terkait yang ini. Sharon Thomas mungkin mau bertanya, silakan. Atau Claudio mungkin mau bertanya. Silakan. Lanjut saja, Bu. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan. Natasha belum ya, Natasha. Oke. Gabriela, ada pertanyaan Gabriela? Ini siapa di bawah ini? Ada Ibu. Patricia Nesha. Ada pertanyaan? Ada Ibu. Ada ya. Ada Ibu. Cinta Laura Patras. Ada Ibu. Belum ya. Vera Lantang. Ada pertanyaan? Belum. Ebi. Oke, belum ya. Erik, mana Erik? Erik, pemuka mana ini? Belum ada, tolong aktifkan kamera Erik. Christine dan Andini. Erik, Christine, dan Andini. Mohon tunjukkan wajahmu. Oke, tak apalah, mungkin mereka belum siap. Oke, halo Andini. Loh. Ya, ini Andini. Sorry, Christine. Kristi ya, maaf Kristi. Mana tadi Kristi sudah nampak dan Terada dia Ibu. Oke, enggak apa-apa. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya baru menampakkan wajahnya ya. Oke. Sekarang saya kasih kamu tugas ya. Sebentar. Ya, ini tugasnya. Tugas ini Anda kerjakan ya per kelompok. Cara kerjanya sama dengan yang contoh ini. Ini yang saya kasih contoh ini. Ya, cara kerjanya sama.
Anda kerjakan ini per kelompok. Bisa ya? Oke. Ini Anda kerjakan per kelompok dan pada hari Senin depan itu Anda akan presentasi per kelompok di Zoom meeting. Ya, jadi misalnya ada 4 atau 5 orang satu kelompok, berarti 1 orang saja yang presentasi. Seperti itu ya. Ini soal ini belum ada kan di kalian ya? Silakan ditulis dulu soal. Silakan soal ditulis dulu. Ada 32 orang ya yang hadir. 32 orang. Oke. Jadi ini tugas. Anda kerjakan dan pada pertemuan minggu depan itu Anda akan presentasi per kelompok. Oke, masih ada sisa waktu. Apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan tugas ini, dipersilakan. Ada yang mungkin belum jelas terkait dengan tugas? Ibu persilakan. Tugas. Jadi Anda catat ini tugas. Karena kemarin yang di video kan tidak ada ya tugas ini ya. Oke. Ada yang ingin bertanya, silakan. Terkait dengan tugas ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tugas dikerjakan per kelompok. Dan nantinya minggu depan itu Anda akan presentasi di Zoom meeting ya. Jadi 1 orang mewakili dari anggota kelompok. Jadi minggu depan itu kita masih Zoom meeting. Untuk kalian presentasi. Oh maaf. Minggu depan itu kita UTS ya. Sesuai dengan jadwal. Jadi minggu depan kita ujian tengah semester ya, tanggal 28. Jadi nanti tanggal 5 Oktober itu baru kalian akan presentasi dari tugas yang saya berikan ini. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan soal pada tugas? Silakan. Reynal mungkin, Reynal Labada mau bertanya, silakan. Belum? Oh ya, ayo silakan. Terkait dengan soal apa yang belum jelas, silakan saya akan memberikan penjelasan. Belum ya? Belum ya, Reynal ya? Cinta Laura mungkin belum. Atau Sharon Thomas? Sharon Thomas mungkin mau bertanya? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke. Ada lagi? Vera Lantang. Ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya. Oke, siapa? Mana DP Muka ini yang bertanya? Oh, Erik. Oke. Oke, saya akan membacakan untuk Anda ya. Ini kan kalau ada tanda kurung kurawal seperti ini, buka dan tutup ini adalah himpunan. Nah, materi himpunan itu kalian pelajari waktu kalian kelas 7 ya. Saya mengulangi lagi, saya menjelaskan
kembali. Jadi ini kalau dinyatakan seperti ini berarti ini adalah himpunan yang disajikan dengan notasi, ya. Ada notasi atau ada dia punya simbol-simbol. Seperti itu ya. Ya. Saya yakin waktu kelas 7 kalian telah mempelajari, cuma mungkin lupa. Oke, baik, saya akan mencoba menyegarkan ingatan kalian. Jadi ini seperti ini, kita akan membaca. Diketahui fungsi fx itu sama dengan negatif 1/2x tambah 2 dengan daerah asal. Ini df sama dengan, nah, ini kita baca x ya. Kemudian garis ini, itu kita baca sedemikian sehingga. Ya, jadi ini x, sedemikian sehingga. Nah, ini perhatikan. Ini x di sini, ternyata dia di antara negatif 4 dan positif 8 ya. Nah, kemudian ini ada tanda apa nih? Mohon suara yang ada suaranya tolong. Oke. Ini dibaca x sedemikian sehingga ini nilai x itu di antara negatif 4 dan positif 8. Sebentar. Ada di antara ini di sini negatif 4 di sini dan positifnya 8 di sini. Jadi di sepanjang ini ya. Oke. Dia di sepanjang itu. Jadi karena ini ada tanda di bawahnya ada garis, ini tanda kurang dari ya. Ya, Anda melihat ini tanda kurang dari, ada garis di bawah, berarti ini maksudnya apa? Kurang dari sama dengan berarti Kurang dari 4. negatif 4-nya juga masuk ya. Nah, kalau yang ini 8-nya juga termasuk. Nanti dia akan mempengaruhi hasil seperti ini. Jadi nanti apa namanya? Titik ini akan bulat ini di dalamnya ada penuh ya. Seperti ini. Nah, kalau ini kan tidak ada sama dengan, makanya ini kosong. Ini ada sama dengan. Oke. Jadi ini kita baca X sedemikian sehingga X itu kan negatif 4 kan kurang dari X. Nah, berarti kita bisa membaca sebaliknya, berarti X itu lebih dari negatif 4. Nah, karena ini ada tanda sama dengan, berarti kita baca X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 4, kemudian X kurang dari sama dengan 8. Kembali, yang tadi agak mungkin ada yang miss, oke. Jadi, ini nanti persamaannya kan ini. Fx sama dengan ini kan. Itu DP daerah, itu ini. Kemudian ada Gx, 3x, 3 kurang x, ini daerahnya. Jadi ini ada dua fungsi ya, anak-anak. Ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fx sama dengan 1/2x ditambah 2. Nah, itu daerah asalnya dari negatif 4 sampai 8. Nah, ini fx ini yang nantinya kita menentukan nilai y-nya berapa. Jadi ketika x-nya ini kita ganti dengan negatif 4, sebagaimana cara yang saya jelaskan yang ini. Nah, ini kita akan dapatkan nilai ini x dan fx. X, x. Jadi tadi itu batasannya adalah negatif 4 sampai 8 ya. Berarti kalian akan mengerjakannya seperti ini. Itu untuk fx. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya untuk gx. Nah, gx itu kalian kerjakan caranya sama dengan fx tadi. Cuma DP daerah. Jadi ini, maaf saya jelaskan kembali. Tadi ada miss sedikit. Jadi ini fx, ini adalah fungsi. Daerah asalnya adalah yang ini. Ya. Itu fungsi yang pertama ya. Ya. Selanjutnya yang ini, gx sama dengan 3 kurang x, itu daerah asalnya yang ini. Ya, jadi untuk fungsi yang pertama itu daerah asal dari negatif 4 sampai 8 ya.
Itu Anda masukkan di sini. Boleh? Yang itu bisa? Atau ada pertanyaan? Nur Fadila. Nur Fadila. Untuk fungsi yang pertama ini, yang ini. Yang fx. Itu sama dengan negatif 1/2x tambah 2. Jadi ini nanti nilai x kita ganti dengan negatif 4. Kita taruh di sini, baru kita dapat nilai fx-nya atau y-nya berapa. Halo, ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Anda kerjakan, akan Anda presentasikan ya per kelompok. Jadi, jikalau masih kurang jelas, boleh Anda bertanya. Kesempatan di sekarang ini Anda bertanya. Jadi, untuk jelasnya, nomor soal ini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi fx, yang ini. Daerah asalnya yang ini. Selanjutnya, fungsi yang kedua, yaitu fungsi gx, ini daerah asalnya yang ini. Nah, di sini apa namanya dia bilangan genap. Bilangan genap ya, bukan bilangan real. Tapi nanti sebentar dia punya apa namanya? Dia punya hasil itu adalah seperti ini. Titik-titik ini. Dia bukan garis lurus. Jadi dia bukan garis lurus. Karena kenapa dia bukan garis lurus? Karena ini bilangan genap. Nah, ini untuk yang fx. Bilangan genap ya. Nah, sementara untuk yang gx, kita lihat gx, fungsinya adalah 3 kurang x. Nah, kita lihat di sini. Daerah asalnya ini adalah bilangan apa ini? R. R ini. Bilangan real ya. Ya. Berarti nanti untuk si gx, itu pasti dia berupa garis. Karena dia bilangan real. Namanya fungsinya ini fx sama dengan negatif 1/2x tambah 2. Daerah asalnya yaitu ini. X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif kurang dari sama dengan 8. X adalah bilangan genap. Ya. Jadi untuk fx, itu X-nya bilangan genap. Berarti nanti hasilnya itu dia berupa titik-titik. Apa tadi bilangan? Maaf, bilangan bulat genap. Berarti nanti dia berupa titik-titik. Bilangan bulat genap ya, dia menekankan bilangan bulat genap. Berarti di sini negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8 ya. Kan ini bilangan bulat genap. Ya, bilangan bulat genap berarti negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang kalau untuk yang gx, itu fungsinya X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 1. X anggota R. Bentar. Ya, ini dia negatif 1. Nah, DP daerah asal yang mana? Ini. Karena dia bilangan real, berarti seluruh ini, garis ini. Dari negatif 1 ke kiri. Ini ada tanda sama dengan, berarti negatif 1-nya termasuk ya. Saya ulangi. Masih ada yang berkerut. Oke. Kalau yang ini tadi, fx sama dengan negatif 1/2x tambah 2, itu daerah asalnya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 8. X adalah bilangan bulat genap. Nah, berarti itu yang kita masukkan nilai X-nya itu adalah negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Ya, sebentar hasilnya itu dia berupa titik-titik seperti contoh yang ini.
Tapi posisinya bukan di sini ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, selanjutnya yang GX, yang ini, itu fungsinya adalah 3 kurang X. Dengan daerah asal itu X, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1-nya masuk. Jadi ke sana. Ini kan pasti garis. Pasti garis. Nah, tinggal kita lihat ini. Negatif 1 masuk tidak? Oh, ternyata negatif 1 masuk. Berarti seandainya negatif 1 masuk, nantinya akan akan bulat seperti ini dan ada hitamnya di sini. Oke. Saya rasa cukup penjelasan dari saya terkait dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Kalian akan mengerjakan per kelompok dan akan kalian presentasikan di Zoom meeting seperti ini pada pertemuan tanggal 5 Oktober nanti. Oke, saya minta kesediaan dari Nur Fadila untuk berdoa, doa tutup. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Wal asri Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amiluz salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, selesai ya? Ya, demikian anak-anak pertemuan kita untuk hari ini. Saya berharap Anda semua masih dalam keadaan sehat karena minggu depan itu kita akan ujian tengah semester. Mekanismenya sama dengan penilaian harian kemarin, jadi kalian mengerjakannya di Google Drive.